42 anak asuh. Mungkin Seperti apa? cerita punya 42 asuh ini alasan dari Kak Dini sendiri apa sih Kak? Mungkin 40 atau lebih 47. 47. Ya 47. Sebenarnya memang ini apa ya, kayak niatan kita teman-teman pengen bikin setempat untuk belajar gitu. Tapi kalau cuma tempat belajar doang kan yang ada apa-apanya gitu. Ya udah deh, karena Mas Dimas kita ada satu pondok di Lombok, itu udah kayak rumah kita sendiri gitu ya. Jadi pokoknya bisa dibilang 3 atau per 6 bulan sekali kita tuh suka main ke sana. Dan Mas Dimas ngerasa kok enaknya kalau punya pondok, dengar suara-suara ngaji apa segala macam. Sebenarnya sih triggernya ya itu karena pengen tenang aja gitu. Dan mudah-mudahan biar jadi tempat belajar untuk teman-teman dari pekerja seni juga. Perkembangan anak-anak asuh Sudana seperti apa Kak? Alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja, dan range-nya kita kan umurnya dari 18 sampai 22. Jadi memang udah remaja-remaja. Tapi ada tantangannya nggak sih Kak? Kan umurnya udah 18 sampai 25, mungkin bondingnya lebih susah. Tantangannya pasti. Yang pertama tantangannya adalah mereka cowok-cowok ya. Jadi ada keterbatasan untuk ke akunya pasti karena secara mereka cowok-cowok. Dan tantangannya lagi adalah mereka itu datang ke kita dengan kondisi mereka udah punya karakter yang beda-beda. Jadi kalau misalnya di Rumah Quran Musawarah namanya, santrinya itu kan dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Aceh sampai yang dari Papua juga. Itu karakternya beda-beda semua. Jadi kita harus tahu nerima mereka dengan kondisi mereka dengan karakter yang berbeda-beda. Ya kita harus pelajarin itu. Makanya kalau di kita, alhamdulillah ini mau masuk tahun keempat, kita tuh biasanya nggak mau terima lebih dari 20 orang karena kita pendekatannya personal. Jadi ya ngobrol selayaknya kayak keluarga gitu. Kalau ada apa-apa ya cerita gitu. Tapi kemarin pas pulang umroh Apa? Dari itu seperti kayak pondok pesantren gitu sendiri nggak sih Kak? Iya, tapi kita nggak mau bilang seperti pondok pesantren, kayaknya berat banget ya. Makanya kita bilangnya ini adalah rumah Quran. Rumah Quran di mana tempat mereka belajar Al-Quran pastinya. Terus bukan cuma buat mereka juga, buat teman-teman pekerja seni juga bisa belajar Al-Quran di situ. kemarin mungkin sempat pulang umroh, mungkin sedikit cerita mungkin Kak Dini sama bareng suami ya, mungkin ceritanya seperti apa sih? Ya pasti senang karena dua terakhir itu perginya kita bareng sama orang tua. Kalau bareng sama orang tua kan kita pasti lebih fokus ngurusin orang tuanya gitu. Kalau kemarin ya berdua ya senang karena bisa lebih quality time bareng-bareng ya, dengan kesibukan. Kalau misalnya kita lagi di sini kan pasti udah Mas Dimas kayak sekarang aja nih, tadi berangkat aku duluan, sekarang Mas Dimas sudah pulang duluan gitu kan. Jadi memang kita quality time-nya ya di saat lagi memang bisa benar-benar pergi bareng. Kak Dini mungkin sebagai sahabat Kak Ibel mungkin seperti apa sih dukungannya? Dikit aja sih Kak Dini. Pokoknya kita doain apapun yang terbaik buat Ibel. Kalau yang buat Ibel itu yang terbaik, insya Allah kita pasti support. Tapi melihat Kak Ibel sendiri yang sekarang hijrah terus juga sering ikut kajian, mungkin Kak Dini sebagai sahabat seperti apa? Ya pasti seneng lah gitu kan, karena kita itu sebagai sahabat bukan cuma ada di saat seneng-seneng doang, tapi kita harus selalu ada di saat dalam kondisi mereka apapun gitu menurut aku. Dan aku juga ngerasa Ibel juga bukan kayak sahabat ya, aku udah nganggap dia kayak adik aku gitu. Jadi memang ya apapun kondisinya gitu. Tapi sempet kaget gak sih apa yang menimpa Kak Ibel sendiri saat ini? Apa? Sempet kaget gak sih yang menimpa Kak Ibel sampai cerai mungkin? Ya pasti ya, semua orang pasti dengar kabar itu, pasti apapun itu ya, setiap orang ada masalah pasti kita orang terdekatnya pasti akan ngerasa shock gitu kan ya. Tapi sebagai ibaratnya orang, sekalipun sebagai keluarga, kita ya harus support apapun kondisinya. Mas, selain kajian bareng, olahraga bareng juga, mungkin ada goals apa sih dari kalian berdua? Kita berdua, kita mau maraton bareng tahun depan. Tahun depan enggak, tahun ini kita pengen maraton bareng, insya Allah. Niatnya, ya kan niat aja dulu gitu kan, nanti terrealisasi atau enggaknya ya itu kan urusan nanti ya, gitu. Latihan aja dulu gitu. Kak, tapi melihat Kak Ibel sendiri gitu yang
tetap menjenguk dari orang tuanya Amar sendiri bagaimana sih tanggapannya? Ya bagus dong. Kalau kan menjaga hubungan baik itu harus ya, semuanya harus benar-benar tetap dijaga. Udah? Makasih banyak cerita Makasih banyak. Kak. kenangan anaknya nggak sih kayak berapa banyak? Cerita ya, pokoknya kita sama-sama doain aja yang terbaik buat Ibel sama Amar. Oke. Makasih ya.